Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang ngarsa para habaib, para ulama, saben ingkang hormati wabil khusus ingkang pernah badhe kawula Haji Muhammad Idris Hamid ingkang sangat berjasa menyelamatkan para pejabat diaturi tenggelam kalian Pak Idris kersane boten diamu Pak Sukron. Iku tak anggap prestasi terbaik di hal ini. Terus kula siap jadi korban ngajak Mas Sama kalian Mas Aziz sing diamu benon. Alhamdulillah wau diseneni kena khitab nahi mungkar sing keren. Terus kula niku kadang-kadang ya saged keren, tapi keren kula niku sisi ilmiah yang ekstrim. Jadi negara ini atau umat Islam ini nggak boleh dilatih difasilitasi meskipun nanti agama ini menjadi bergantung wali napa. Saya ingin agama seperti zaman Muhammad, izul mukmin qiyamuhu billail, atau syaraful mukmin qiyamuhu billail wa izuhu istimna'u anin nas. Terus sing teko dan tentang mriki nak bengi tahajud terus yakin sujud itu kenangan terbaik, aset terbaik. Jika jenengan ra perlu hasud, aku ra wali kota, aku ra gede, aku ra mubalek populer karena sudah punya nikmat sing khairan minat dunya wa ma fi. Terus mengke menteri keuangan di kepena, menteri wakil saum masanas di kepena, mereka boten dituntut macam-macam. Orang asik dengan tahajud, dengan sujud. Tapi kalau masyarakat kita ada asik dengan tahajud, ya asik dengan sujud, penggaweane demo untuk pemerintah. Terus solusi bangsa ini tidak sekedar pemerintah itu baik, pemimpin itu baik, tapi rakyat juga baik. Kalau nate matur tentang Hasib, puteranipun bahwa kebaikan konsensus itu dimulai dari kita. Misalnya barokahnya orang Indonesia itu sholat. Itu banyak orang yang punya anak cantik itu dilamar orang kaya tidak mau, hanya karena yang kaya raya ini tidak sholat. Padahal kalau nikah sama orang kaya ekonominya selesai. Padahal miskin sekali. Jadi rakyat itu pun heroik demi cari mantu yang sholat itu direwangi di mantu marah santri mergo sholat sing lamar juga boten sholat. Nah kalau rakyat sudah punya konsensus gitu, mereka tidak akan milih pemimpin yang terkenal tidak sholat apapun baiknya sosialnya. Sehingga tolok ukur kebenaran ini menjadi tolok ukur politik juga. Kan nggak mungkin masyarakat yang sholat terus nganggap pemimpin yang baik itu yang tidak sholat. Masyarakat kita anti zina, anti prostitusi karena itu fahsyah, sehingga juga tidak milih pemimpin yang punya perilaku seperti itu. Masyarakat kita humanis, menghormati hak-hak orang lain, hak buruh, juga tidak akan milih pemimpin yang jahat, yang sadis, yang mati. Nah nilai bersama ini yang coba kita bangun. Kau Dawe Pak Sukron bikin sakofa Islamiyah, sehingga ini dimulai dari kita. Kemudian barokahnya ilmu, kalau kita sudah senang sujud, saya punya banyak hadis diantara dijelaskan setan itu paling menangis kalau melihat orang mukmin sujud. Kata setan itu gara-gara sujud saya dikeluarkan dari surga karena menolak sujud. Kula niku Pak Idris nate teng beberapa daerah yang luar biasa susahnya. Niku barokah boten bergantung wali kota Pak. Kula dadi kiai gede paling nyesal itu satu. Kiai-kiai kecil itu di daerah-daerah tertinggal itu mendirikan masjid. Dia nak pun gede kados kula juga ning masjid disangoni kas masjid. Wong niku nyesal kula temu ngeran montek ame. Sing kiai cilik melarat muassisul masjid, banil masjid. Sing kadang kiai gede kados kula bisa ngene dhuwit kotak. Yang sing kiai cilik iku gawe masjid, sing kiai gede entuk kok masjid. Itu barokahnya ilmu, saya bisa istighfar. Kalau saya tidak punya ilmu seperti itu, tidak punya ilmu warak seperti itu, mungkin bangga. Terus sanggup kotak masjid niku bangga. Jadi saya mohon dilatih, keilmuan itu dilatih, sehingga barokahnya itu juga nuro yamsi bi finnas. Allah tidak ngendikan nuro yamsi fil madaris wala fil muassasah wala fil masajid, tapi yamsi bihi. Teman-teman kita yang di Taiwan, di Amerika, di Eropa itu di Indonesia dilatih sujud, dan sujud itu jadi kebutuhan. Mereka mahasiswa, mereka pekerja, mereka pejabat. Kepikiran kalau di Korea ada masjid, di Amerika ada masjid, di Eropa bikin masjid, di komunitas pendidikan. Itu kalau dari awal dilatih mendapat, tidak akan jadi. Karena dilatih nunggu propo.
Tapi barokahnya mereka dari pikirannya sendiri, Nurayam Sibi Finnas, teman-teman pekerja itu urunan terus bikin apa? Masjid, bikin pendidikan. Ya, terus target kula, target saya itu kepengen yang Islam itu punya Nurayam Sibi Finnas. Mereka tersiksa kalau di komunitasnya itu tidak ada tempat sujud. Jangan dilatih, kalau menurut saya, jangan dilatih dengan kebesaran-kebesaran itu. Monggo lah kita menikmati tadi ada istilah wali masyhur, ulama terkenal. Itu buat orang Islam supaya dapat pahala. Biro-biro ngidolakno wali, boten ngidolakno penyanyi dangdut ngoten mawon. Tapi secara hitung-hitungan keilmuan, sama lagi hitung-hitungan apa? Keilmuan kita ngitung. Kalau semua orang Islam afrodul muslimin gadah semangat bikin sujud. Akhirnya pertama ada tempat sujud di Korea itu yang bikin anak-anak TKI. Di Taiwan, di beberapa negara Eropa, bahkan di Amerika pertama yang bawa Islam itu kebanyakan juga orang imigran. Punya kebutuhan sujud, bikin masjid. Padahal zaman itu belum mungkin secara hukum negara Amerika masih imigran gelap. Lama-lama jadi orang terpelajar, lama-lama bahkan jadi yang senator macam-macam. Itu dimulai dari Nurayam Sibi Finnas, bukan dimulai dari kebesaran. Lalu kalau sajane kira susah tuh. Jadi kayak gede nggih susah. Susah wow, takut saya tidak punya kecakapan lagi. Dina sing Nurayam Sibi napa? Ya bapak kula niku akrab sangat kalian Pak Hamid, karena Pak Hamid sepupu bahasa itu. Di antara dawuh yang diingat-ingat Nur aku soleh-soleh gede kok terus wong sering ngekeki duit. Dan saya soleh-solehnya sendiri untuk taqarrubil Allah kok orang ngasih fasilitas napa? Duniawi. Makanya terus beliau sakok sekali karena itu menghilangkan hisab. Jadi itu satu-satunya cara untuk menghilangkan apa? Hisab. Kan kita soleh itu inginnya dapat pahala di akhirat. Tapi di Indonesia itu baik. Orang soleh pun dapat fasilitas duniawi. Menjual kesolehan itu gampangnya Masya Allah. Jika yang nggak soleh pun pura-pura soleh. Dan itu akhirnya nyuwun sewu jadi materi. Dulu kita nyari ilmu ikhlas. Makanya kata Mbak Mun itu jadi santri ikhlas di Bang Kiai itu sakit ya. Gue nak jadi santri Kiai sopoe buat cucuk. Tapi nek jadi Kiai itu kayak saingan. Karena kayak rival gitu. Jadi ini kalau relak-relak mawon terus yang terakhir ini kalau buatan mamil. Terus kalau cerita tentang iltizazan akliyah. Dari sekian hitung-hitungan, kalau sering jagungan dengan Mas Aziz. Dari sekian hitung-hitungan itu yang bisa mengawal Islam ila yaumil qiyamah itu adalah logika, iltizazan akliyah kalau kata kitab Fathul Bari. Karena kalau hukum wujubul akli, kalau kita zaman ngaji itu ada wajib akli. Itu ketika kita kecewa itu tetap. Misalnya saya didik Mas Aziz dengan gaya sosial. Sekali ada orang yang lebih sosial, saya ditinggalkan. Saya didik masyarakat, sekali beda pilihan pilpres, saya juga ditinggalkan. Karena ini urusan sosial. Tapi kalau dididik iltizazan akliyah, ini kata kitab Fathul Bari, orang itu tidak bisa mengelak. Karena cocok tidak cocok, logika itu tidak terbantahkan. Ya tadi saya kemarin ngaji di sini juga cerita. Kenapa ada syahidallah annahu la ilaha illallah satu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kesaksian itu hanya ada tiga. Satu kesaksiannya Allah tentu tidak tertandingi. Kedua kesaksian malaikat karena melihat langsung surga dan neraka. Ketiga kesaksian ahlul ilmi. Berarti dari unsur makhluk itu nomor satu itu ahlul ilm, ulul ilm. Imam Amudi ketika ditanya, kenapa kamu bisa yakin kalau Allah itu ada? Ya jawabannya gampang. Hadil makhlukat maujudat. Ini makhluk ini maujud semua. Bagaimana maujudat khalaqahal adam? Bagaimana sesuatu yang maujudat kemudian penciptanya adalah nihilisme, sesuatu yang tidak ada. Sehingga Jubair bin Mut'im ini pemikir Arab top. Ketika Nabi baca surat Tur di antara ada ayat amkhulikum min ghairi syai'in, dia langsung Islam. Masa hadil maujudat khalaqahal adam? Masa yang maujud diciptakan yang tidak maujud? Itu tidak masuk akal. Kemudian ada Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah semuanya merugikan Islam. Sampai Sayyidina Umar protes, alasta bi Rasulillah, alasna alal haqqi wa hum alal batil. Umar itu protes karena di antara perjanjian Hudaybiyah itu kalau orang Islam masuk kafir dibiarkan, kalau orang kafir masuk Islam dikembalikan. Semuanya merugikan Islam, tapi Nabi mau saja. Nabi hanya minta satu hal. Ketika Sulhul Hudaybiyah nggak ada perang, orang boleh mendiskusikan Islam. Sama siapa teks yang dikatakan Imam Bukhari, fama futiha fil islami fathun kana a'dhama min innama kanal kital haisul taqonnas falamma kanatil hudna wa wadu'atil harbu awzarura wa amana nas ba'du ba'du fatafawadu fil hadis wal munazza'ah
Falam yukallam ahadun bil Islam yaqilu syai'an illa dakhala. Kalau bawaan orang perang itu inginnya menang. Abu Lahab, Abu Jahal kalau perang inginnya menang. Sahabat sendiri perang inginnya menang sehingga tidak ada diskusi. Sebetulnya Tuhan itu siapa? Yang pantas jadi Tuhan itu siapa? Tapi ketika Nabi minta, oke, kita tidak perang 10 tahun, oke, semua perjanjian saya rugi gak apa-apa, tapi orang boleh diskusi Islam. Akhirnya dibanding-bandingkan. Abu Jahal dan Muhammad itu bener gitu. Ya, bukan Muhammad, Abu Jahal biasa bodoh. Muhammad mulai cilik orang tahu bodoh. Di kita titip uang juga di Muhammad. Jadi sudah gagal Abu Jahal jadi pemimpin, yang dipimpin kan Muhammad. Mereka zaman itu masih jangkar mati-mati nama Muhammad. Terus berhala Namrud, Fir'aun. Yang jadi Tuhan itu pantasnya siapa? Kalau yang dipromosikan Muhammad yang jadi Tuhan ya yang khalaqas samawati wal ardh. Terus Nabi Muhammad juga menantang, ara'aitum ma tad'una min dunil aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Ada kualifikasi jadi Tuhan, syaratnya apa? Dia pencipta langit, pencipta bumi. Dia pencipta air, dia ini itu. Abu Jahal enggak, berhala-berhala enggak, Lata Uzza enggak. Akhirnya semuanya masuk Islam. Gara-gara barokahnya apa? Diskusi. Makanya di Quran sering ada kul ara'aitum. Dan Allah mempersilahkan. Di diskusi itu makanya kata Imam Zuhri, falam apa itu tadi? Fatafawadu fil hadis wal munazah. Mereka debat terbuka. Nah sekarang itu orang harus ngaji seperti ini. Nah kalau iltizatan aklian tadi yang disebut kitab Fathul Bari, jenengan ngaji saya wajibul akli. Setelah itu jenengan kecewa dengan saya. Tahu urusan politik, tahu urusan ekonomi. Sampai tidak bisa membuang logika Anda itu tidak bisa. Sampai bisa enggak jadi orang komunis, ateisme, nihilisme. Terus berpendapat gini, hadil maujudat sabaqohal adam wa khalaqohal adam. Ini yang maujudat langit bumi penciptanya adalah ketiadaan. Pakai fayakunul adam yu'athir wa yakhluq. Bagaimana sesuatu yang tidak ada kemudian bisa mencipta. Jadi akhirnya paham nihilisme inilah. Barokahnya ya kayak Indonesia itu. Kadang di tonggo kiai ini wis keren rapati sosial. Itu tetap Islam. Mergo iso kecewa kiai tapi wong ora iso kecewa mbek apa? Islam. Itu pilpres itu pilgub dia tetap Islam. Bahkan orang nyun sewu yang masih suka mabuk, suka main perempuan, itu tidak pindah agama yang nyun sewu yang tidak melarang itu, tetap Islam. Karena logika yang dibangun Islam itu logika sing ma'ruf, logika sing makbul. Sehingga apapun kecewanya orang Islam. Ini pesannya Imam Hajar Al-Asqalani yang nyari Bukhari. Orang Islam itu harus didorong, dilatih terus dengan kekuatan iltiza dan akal. Dia punya kenyamanan berpikir. Karena agama ini liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafak. Makanya dulu Nabi itu urusan sosial itu Nabi kalau ngendikan itu mesti dilogika. Misalnya begini, ini yang urusan tauhid sudah sering saya jelaskan. Sebelum urusan sosial saya cerita Imam Tauhid. Saya berkali-kali cerita Imam Amudi itu keramatnya itu karena guru matematika. Saya berkali-kali. Terus kata Allah, silahkan ngajar malaikat saya tentang matematika. Itu malaikat diajarkan. Kenapa saya percaya Allah itu wajibul wujud? Beliau nulis angka 2, 3 sampai 1 miliar itu nisbatnya ke angka 1 itu nisbatul far'i ilal asl. Semuanya itu dinisbatkan ke angka 1, yang 1 itu dasar, yang lainnya itu far. Angka 1 miliar ya dimulai dari 1, 2, 3 dari 1. Berarti al-aslu adalah Allahus somatul wawahu. Gambar kayak apa ruwetnya juga dimulai dari 1 titik. Nah titik ini nuktatul wujud, maka sirnya bismillah dimulai dari 1 titik. Nah kalau umat ini dilatih begitu, itu buat kecewa kayak apa tetap Islam. Tapi kalau dilatih, benak jadi kiai. Sering bilang wali kota di Sangoni. Orang kiai sing ra di Sangoni itu serapati Islam. Enak jadi top, sering juga mengikuti dihormati timur. Kok serapati jadi top itu rapati bangga be Islam. Tapi kalau dilatih iltiza dan akliyah, apapun kondisinya, mereka akan nikmati ilmunya sendiri, nikmati akalnya apa? Ada beberapa kasus sosial yang gagal, tapi Nabi bisa mendidik dengan teori iltiza dan akliyah. Ada istaka rojul, syaka rojulnya la Rasulillah. Bapak saya itu nakal sekali ya Rasul, sayyul qulub. Bapaknya datang pakai yattaqi walal asr. Terus Nabi tanya, itu bapak kamu ya? Bapaknya, ini orang ini mengadukan kamu itu sayyul qulub sama anak kamu. Kata bapaknya, innahu kana faqiran, innahu kana dhaifan wa ana qawiyyun wa faqiran wa ana ghaniyyun wa lam amna'hu syai'an min mali wal yauma
ana fakir wa huwa ghani wa ana dhaif wa huwa qawi wa yabkhalu alayya bimali. Niki tiyang anak kula niki riyen ketika kecil kula sugih dekne lemah, kula mampu dia lemah tak urusi. Saniki kula lemah dekne kuat boten ngurusi kula. Nabi ngendikan masame abi adam madarin wala hajarin illa baka. Semua makhluk menangis karena keluhan bapak kamu. Terus Nabi ngendikan anta wa maluka li abika. Kamu dan hasil jerih kamu itu juga aset bapak kamu. Sehingga jadi hukum fikih. Kalau al-qatil tu walid tidak bisa dikisos. Bahkan hibatul walid ya waladi boleh dirujuk. Pokoknya selalu orang tua punya hukum nopo khusus. Ada kejadian lagi imro'atun melapor ke Nabi. Dilaporkan kalau dia sayyatul khuluq. Ibu saya itu sayyatul khuluq gini-gini ya Rasulullah. Jawabnya Nabi unik. 5 dalam takun kadzalik hina hamalat gadis atasy. Kenapa kamu tidak ngomel-ngomel seperti ini ketika dia masih baik? Itu yang mengandung kamu 9 bulan. Tapi innaha sayyatul khuluq. 5 dalam takun kadzalik hina ardu'atka haulaini kamilah. Terus tapi innaha sayyatul khuluq. 5 dalam takun kadzalik hina sahirat lailaha. Hina sahirat laka lailaha wa hina asma'at laka naharu. Kenapa kamu tidak ngomong seperti itu ketika kamu masih butuh susunya, butuh binaannya? Sekarang kamu kuat baru ngomong gitu. Terus kata pemuda tadi, lakot jazaitu ya Rasul. Saya sudah membalas itu. Apa balasnya kamu? Lakot hajat tuha ala unuki. Dia pernah haji tak pindok. Tapi Nabi ngendikan bahwa ma jazaitah, kamu tetap tidak bisa balas jasa itu. Jadi orang ketika ingat sisi sayyatul khuluq ibunya ketika sepuh, Nabi mengeset pulang. Apa seperti itu? 5 dalam takun kadzalik. Kenapa ibu kamu tidak sayyatul khuluq ketika hamalat katis atau syurin? Kenapa saat itu kamu tidak digugurkan, dibuang ke kali daripada di anak akhirnya gak ngaku jasanya orang tua? 5 dalam takun kadzalik hina ardu'atka haulaini kamilah. 5 dalam takun kadzalik hina tadi sahirat laka lailaha wa asma'at laka nahar. Itu nah. Jadi saya ini termasuk kiai lah yang ingin semuanya kita baik itu karena ada kemampuan iltiza dan akhliyah supaya agama ini di kaum yaqilun, di kaum yatafakkur. Kalau agama ini dijual dengan isu-isu sosial, itu bahayanya itu orang-orang kecil. Saya itu akrab sama Gus Dur, belum pernah main ke wali kota. Bukan soal zuhud. Kok nak disangoni, suatu saat nak disangoni sedarani medit. Terus orang subuhannya tersinggung, terus ribet-ribet. Soalnya agama kalau dijual sosial itu ribet. Karena tuntutannya itu mukafa'ah. Makanya Nabi itu dulu pinter sekali kalau misalnya masalah zina. Ada pemuda itu bersek, nggak bisa Islam karena kalau Islam itu melarang zina. Namanya geger istadzana fi zina. Saya mau masuk Islam tapi boleh zina. Geger kan sahabat menggalau supaya gak sowan Nabi. Ketika geger-geger Nabi tahu itu ada apa? Ada pemuda mau masuk Islam tapi yastazinu fi zina, dia harus boleh zina. Kata Nabi, "Mak, suruh sini." Betul kamu pemuda yang mau masuk Islam kalau tetap boleh zina? Ya Rasulullah, saya ini seks, saya ini. Kata Nabi ngendikan pertama itu, aku hibbu li ummi. Kamu suka anak ibu kamu jadi demenan orang? Gak ada suka ya Rasulullah. Atau hibbu li binti, kamu suka punya putri yang jadi demenannya orang? Ya tidak suka. Atau hibbu li kholatik, atau hibbu li ammatik. Terus dia selalu jawab, walan nasu hibbuna. Semua orang tidak suka kalau ibunya begini, putrinya begini, gini. Terus kata pemuda tadi, demi Allah, saya belum keluar dari majelis Rasulullah, tidak ada sesuatu yang abghadha syai'in ilayya min zina. Tidak ada sesuatu yang paling saya benci kayak zina, karena disek. Ya sama seperti kita mungkin yang jadi kiai gede itu, dalile aliyat dunia khairul sufla, tapi prestasi dari kiai ini tok ora tahu memberi. Ya sama seperti ada ulama Pak Supra Makmun. Dulu kiai dulu itu berjasa, sekarang kita itu makan apa? Jasa. Jadi ini ya tadi karena saya ingat betul di antara wasiatnya Pak Hamid, itu masih sepupunya Mbak saya, itu bapak saya. Aku ke soleh-soleh dewe tak boleh dari pengiran. Tapi dia ngomong dihormati koyo. Kadang kan beliau itu sembunyi karena dengar mau ada orang ngasih uang yang diceritakan abahnya Mas Arwani Pak Taifur. Pak Hamid itu sembunyi, ditanya sama aku, paling kok sembunyi kayak ngopo. Iku ana wong ngenteni aku pengen kayak duit. Kalau niku kiai jarang wani cerita niku mergo ya ketoke kok piye. Delek ambek wong sing pengen kayak duit. Mulane kula ana wong medhit iku seneng.
Kulo niku dadi kiai sing salam tempel iki kathah. 100.000 ya njaluk swarga, 1 juta ya njaluk swarga. Aku simpul 5 juta yo jadi presiden malah larang meneh. Mergo logika kula logika sederhana. Nek ana wali santri kok lomo ya tak duit kanggo apa. Yen paham kan duit macam-macam wonten sing takut. Itu kan duit yang macam-macam paham. Kok ora ana gunane ya wis kasihkan fakir miskin. Nek ana wali santri pedhit kula wis seneng. Kringakno kisah. Yo ora pesen swarga. Lah itu ilmu namanya. Disenengi wong yo enak, dimedhiti wong yo enak. Mergo 100.000 njaluk swarga atuk sing salam templek gak nuntut apa-apa kan. Saya itu pengagum Imam Syafi'i ya karena ilmiah. Imam Syafi'i itu ditanya orang. Tadi orang yang cium tangan Anda, yang hormat Anda, di luar tuh ngomel-ngomel ngerasain Anda. Jawab Imam Syafi'i itu. Berarti saya wibawa, buktinya di depan saya ada berani. Dianggap enteng mau. Berarti saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Ada orang lagi, itu separuh kampung itu tidak suka kamu. Jawab Imam Syafi'i enak, malah enak arah utang. Kalau nak seneng itu bermacam-macam kan. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang baik dengan kamu itu ngikat kamu. Tapi kalau orang yang jelek sama kamu, atlaqaka membebaskan kamu. Kamu naik Alphard gak perlu. Monggo nak badhe derek, ora cocok. Lewat saja kan. Jadi itu Imam Syafi'i. Jadi dunia itu dianggap enteng. Ada seorang habib alim alama diceritain orang. Dulu saya kaya tuh teman-teman main ke sini, tapi setelah saya jadi kuli pasar gak ada yang main ke sini. Gak ada ini sama habib itu, malah bagus. Nak kancamu sing sugih tetep nilai kue, malah nonton kue pas dadi pangkul guru pasar. Malah kue isin juga delok-delokan. Jadi monggo sing nampi melarat koncone do mirip malah alhamdulillah. Anak sering dolan malah sampai isin perkara digo delok-delok. Itu ulama dulu. Jadi fenomena sosial itu diamati enteng saja. Makanya kalau sering ngajari, nak bojomu ngamuk sing syukur. Lah kok saged tutur, malah raja lho. Nak lagi harmonis malah ngajak ning mall malah mahal. Jadi apa ya? Saya itu ingin keilmuan ulama dulu itu ya kayak hikam. Hikam itu udah ada yang enggak baik. Enteng saja. Mata a'taka asyadaka birrah wa mata mana'aka asyadaka qahrah. Kalau Allah sedang memberi kamu, anggap saja Allah ingin memperlihatkan kalau dia itu al-barur rahim, zat yang baik. Wa mata mana'aka asyadaka qahrah. Kalau Allah tidak mengasih keinginan kamu untuk menunjukkan kalau Allah itu al-qahar, al-jabbar, zat yang enggak bisa diintervensi. Sama di pangeran dirayu sepuh gelem kan sawangane murahan. Sekali-kali egois gak diturut. Makanya wa mata mana'aka asyadaka qahrah. Jadi enak saja, pasti kasih Allah ya Allah itu. Ya. Kiai yang sering dongo ya bagus menunjukkan lemahnya. Tapi banyak juga kiai yang dongo itu sepisan terus sudah. Wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil ikhfal, yang bisa diingatkan itu orang yang mungkin lupa. Doa kemarin Allah masih ingat, kalau tak ingatkan lagi itu gimana? Wong Allah tidak lupa. Kalau nanti ngalami usul niku teng Ka'bah baru dongo. Sampai 2 hari itu dongo mboten saged. Mergo isin be pangeran mikir ya jek eling apa tak baleni meneh. Jadi jenis wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil ikhfal, yang boleh diingatkan orang yang potensi lu. Padahal Allah tidak. Jadi makomnya wali itu ada yang seneng dongo, dalil istiqori matirori, ada yang enggak suka. Enggak sukanya bukan karena tidak mau doa. Karena doa yang kemarin-kemarin sudah dicatat dan Allah tidak akan apa? Tuh. Terus kalau suwun ada iltizatan akulian dalam semua proses beragama kita, sehingga agama ini tidak dipertaruhkan sama hukum-hukum apa sosial. Ya misalnya kawin, sampean kawin kadang dibujuk macam-macam. Sampean nak eling kawin sunah Rasul, aghadulil basar wa ahsanul farji, selesai. Karena itu menguntungkan kita, jadi ahsanul farji. Bisa mengekang kita dari zina. Tapi kalau sampean kawin, nak bojone ramah seneng, nak bojone sayang seneng. Padahal ora pati sayang, kan sering kece. Mulang juga gitu kata Mbah Mun. Kowe mulang niati perintahe pangeran. Jadi santri paham ra paham yo seneng. Tapi nak sampean mulang kepengin paham lho, jebule santri ora paham-paham. Kan gelo. Nah, Islam itu kata Imam Fathul Bari, orang Islam itu harus dilatih iltiza dan akhlak. Terus kata beliau, itu yang yu'abbiru an syara' bi halawatil iman, itu yang dimaksud salah sun mangkun nabihi wajada halawatal iman. Nikmatnya iman itu karena kita sudah menemukan apa iltiza dan akhlak. Ya ngoten mawon kula ni bagian logika kula pengen jemben pun boten sakula Mas Mama Mas Aziz niku waris wali ini. Terus waris wali itu keramat, itu baik wali terus kalau keramat itu tapi ramal jadi wali itu. Ini menurut sekali kitab Filatul Aulia, jadi akan daftar. Itu 8 jilid. Itu
belajar sak jilid pun mudah diwali. Apa malah nak 8 apa jilid itu sakit bersaing kalian baik. Nah, terus Mas Sama kalau sukanya kitab itu kata Mbah Mun seneng cerita kitab. Sekarang Sayyid Zabi itu Tata Zabi. Itu kalau Pak Hamid Pasuruan, misalnya Pak Hamid, Mbak Jemyati, terus Mbak Mahfud, Mbak Abdullah, Mbak Abdul Manan, ini awaluman lazama min ahli Jawa di Sayyid Zabi. Dan kitab Ithaf itu Masya Allah, belum ada kitab nyarai Ihya sampai 800 tahun kalau nggak 700 tahun. Kan Ithaf itu sekitar tahun 1300 Hijriah, Ihya itu sekitar tahun 500 sampai 600. Itu nak nyarai itu semuanya ilmiah. Yang paling saya haru itu ini sebagai penutup. Yang paling saya haru itu ketika cerita sholawat. Nabi jadi nabi itu setelah Isa dituhankan oleh penggemarnya, sampai overacting sampai Nabi Isa itu dituhankan. Monggo. Tapi terus Ithaf cerita kalimat sholawat itu kalimah yang umat ini tidak akan overacting menuhankan Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allahumma itu pemberi, Nabi itu penerima. Kita tetap mencintai Nabi yang luar biasa, tapi tetap Allah itu pemberi, Allahumma pemberi, Nabi Muhammad penerima. Sehingga nggak akan salah posisi, yang Allah tetap Tuhan, yang Rasulullah Muhammad tetap abduhu wa rasuluh. Barokahnya redaksi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah tetap Tuhan, yang Rasulullah tetap abduhu wa rasuluh. Apapun senang kita pada. Itu juga barokahnya apa? Makanya kata Buddha yang sering dikutip Sayyid Muhammad, kalau madha Nabi dakmat da'atun nasorofi Nabi ini wahkum bimasyita madhan fihi wahkat. Dan itu kalimat yang luar biasa, yaitu kalimat sholawat, menunjukkan mahabbah ke Rasulullah, tapi posisinya Allah tetap al-mu'ti, Nabi tetap al-mu'ta, wa nabi wa injalla qadruh muhtajun ila rahmatihi. Itu kata Sayyid. Kayak apa barokahnya ilmiah? Sholawat yang redaksi kita baca terus, ternyata itu yang menjadikan hadil ummah tidak akan terprosok kayak orang-orang Nasrani. Nggih ngoten mawon, ngapunten kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.